Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih, selamat datang lagi di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Selasa tanggal 9 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah dipilih, didoakan, dan dijaga. Bacaan Injil diambil dari liturgi Gereja Katolik, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 6-15, dan Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 12-19. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kali seseorang dipilih dan dipercaya untuk menjalankan suatu tugas, pasti ada pertimbangan yang mendalam di baliknya. Tidak hanya pertimbangan manusiawi, tetapi juga sebuah sentuhan doa. Dengan cara inilah yang dipilih diharapkan dapat setia melaksanakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Injil yang kita renungkan hari ini dari Injil Lukas menyingkapkan kepada kita bagaimana Yesus sendiri mempersiapkan karya pelayanannya. Sebelum memilih ke-12 murid, Yesus berdoa semalam-malaman di atas gunung. Murid-murid yang ia panggil bukanlah pribadi yang sempurna, melainkan orang-orang yang sederhana, lemah, bahkan ada yang pada akhirnya meninggalkan dia. Namun saudara, mereka dipanggil dan diperjuangkan dalam doa Yesus. Mereka sungguh berharga di hadapannya. Saudara dan saudari, disinilah kita dapat belajar. Anda dan kita semua adalah murid-murid Kristus yang dipanggil dan diutus. Penunjukan ini bukanlah sebuah hal kebetulan. Ia adalah bagian dari rencana Allah. Maka kita diajak untuk menghayatinya bukan sekedar sebagai pekerjaan atau rutinitas, melainkan sebagai panggilan hidup yang lahir dari kasih Tuhan. Bila kita hanya melihat perutusan sebagai tugas biasa, cepat atau lambat kita akan jatuh, kita akan lelah, kita akan jenuh, bahkan kita bisa mundur. Tetapi saudara, bila kita memandangnya sebagai bagian dari rencana Tuhan, motivasi kita menjadi nilai-nilai spiritual yang dalam dan penuh syukur. Namun, kita juga sadar bahwa jalan kesetiaan tidak selalu mudah. Tantangan dan godaan selalu mengintai. Kadang kita jatuh karena nafsu, rasa malas, atau kepentingan pribadi yang menutupi suara hati kita. Kadang kita goyah oleh godaan dunia, oleh uang, kuasa, pengakuan, atau kita jadi mundur karena tekanan-tekanan sosial, takut kehilangan posisi, takut ditolak atau dikucilkan. Seringkali kita manusia mundur bukan karena kita tidak mampu, saudara-saudari, tetapi karena kita berkompromi dengan nilai-nilai duniawi yang membuat kita menyerah. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose mengingatkan jemaatnya dan kita semua yang mendengarkan juga renungan ini. Ia berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia,
dan bertambah teguh dalam iman serta melimpah dengan syukur. Paulus juga menegaskan agar kita waspada terhadap filsafat palsu, ajaran kosong, atau roh dunia yang menyesatkan. Sebab hanya Kristuslah kepala segala kuasa dan penguasa. Kita juga diingatkan oleh pesan Santa Teresa dari Avila dalam buku Puri Batin. Di awal perjalanan rohani kita, iblis memiliki banyak pasukan yang bergerak seperti pencuri yang masuk perlahan, bertahap, seperti kikir tanpa suara dan sering tanpa kita sadari. Ia menjerat jiwa kita yang masih lemah dan terlibat dengan hal-hal duniawi. Maka dalam keadaan ini, Santa Teresa mengatakan kita memerlukan intervensi dari Tuhan, memerlukan perlindungan Bunda Maria, dan memerlukan doa para kudus agar kita mampu untuk bertahan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kunci kesetiaan, bahwa kita harus menyadari bahwa kita berharga di hadapan Allah, bahwa kita diperjuangkan dalam doa Kristus. Dari situlah kita memperoleh kekuatan untuk bertahan, berakar dan berbuah. Kesetiaan bukan hanya tahu mana yang benar, tetapi melatih hati untuk kehendak untuk tetap berpaut kepada Kristus meski badai cobaan datang dan menerpa. Marilah kita menghidupi perutusan kita dengan rasa syukur. Kita dipanggil bukan karena kita sempurna, melainkan karena Tuhan mempercayakan karyanya kepada kita. Bila kita jatuh, kita tahu bahwa belas kasih-Nya selalu menegakkan. Bila kita lelah, doa akan menjadi nafas yang menghidupkan kembali. Bila kita setia, kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Kamu telah kupilih supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa